6. Setelah membuat kesepakatan dengan Jardit tadi, Anas lebih dulu keluar dari dalam mobil berjalan perlahan menuju rumah Biponijem dengan lumanannya. Anas menghentikan langkahnya tepat di depan halaman rumah Biponijem. Jardit yang sedari tadi mengikuti dari belakang ikut berhenti di sampingnya. Anas menatap lelaki di sebelahnya dengan sendu, lalu dengan tiba-tiba ia mengambil tangan lelaki itu tanpa permisi, dan menggenggam tangan itu, seakan-akan Jardit yang menggenggamnya. "Ayo masuk, pasti Biponijem mudah menunggu kita," ucap Anas tersenyum mengeratkan genggamannya. Jardit tahu wanita ini melakukan hanya untuk sandiwara. Itulah kenapa Jardit tidak menolak saat wanita itu menggenggam tangannya. Sudah Jardit pastikan akan mengikuti semua permainan wanita ini. "Kami masuk ke dalam dan benar saja Biponijem sudah menunggu," sembari meletakkan lauk dengan rapi, lalu menyambut dengan antusias. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Biponijem langsung memeluk Anas dan berganti ke Jardit. "Ayo masuk, Bibi sudah siapin makanan enak buat kalian," ajak Biponijem memandu kami berdua masuk ke dalam sampai pada meja makan. Suasana di ruangan makan begitu tenang, namun tidak dengan Jardit yang merasa sepertinya ia akan terjebak oleh pertanyaan dari wanita parubaya yang sedari tadi menatap di depannya ini. "Gimana kabarnya sekarang Jardit?" tanya Biponijem, memecahkan keheningan. "Baik Bibi sendiri gimana kabarnya?" tanya Jardit balik dengan lembut, berbeda dengan biasanya. Biponijem tersenyum, "Seperti ya kamu lihat sekarang," jawab Biponijem menatap Jardit di depannya. "Sudah lama banget ya, Bibi enggak ketemu kamu, makin ganteng aja kamu Dit," ledek Biponijem. Jardit hanya tersenyum mendengar itu. "Ibu sama ayah kamu bagaimana kabarnya? Sehat?" "Sehat kok Bi," Jardit masih tersenyum lembut. "Syukurlah kalau begitu." Anas yang duduk di samping Jardit ikut tersenyum. Ternyata Jardit tidak sekaku yang Anas kira. "Oh ya, ngomong-ngomong, sudah sampai mana persiapan kalian untuk menikah nanti?" tanya Biponijem tiba-tiba. Jardit dan Anas yang sedang menyantap makan dengan tenang sontak terkejut dan salah tingkah. Saat Jardit akan menjawabnya, Anas lebih dulu menyela membuka suara. "Kami masih membahasnya Bi," ucap Anas terbata-bata mentap Biponijem. Biponijem mengangguk, "Jangan terlalu lama Anas, bagaimanapun lebih cepat lebih baik ya kan? Kira-kira kalian mau konsep pernikahan seperti apa? Siapa tahu Bibi bisa bantu." "Konsepnya sederhana saja kok Bi, mungkin dilaksanakan di gereja biasa tak masalah, dan mengundang keluarga atau kerabat terdekat saja, tidak usah terlalu mewah, yang penting berkesan untuk kami, dan pastinya ada cinta di dalamnya nanti." Hanya itu yang Anas inginkan, dan sekarang Anas ingin sekali mewujudkannya bersama Jardit. Jardit menatap Anas di sampingnya tanpa ekspresi. Apa ini cara wanita itu bermain, mengambil kesempatan dengan mengutarakan perasaannya, agar membuat orang di sekitarnya terkesan. Begitukah? Namun bagaimanapun dirinya tidak akan terkesan dengan perkataan wanita di sampingnya itu. Lalu kalau Jardit sendiri, seperti apa konsep yang kamu inginkan? Jardit tidak tahu harus menjawab apa, ia pun belum memikirkan sejauh itu. Memikirkan tentang dirinya menikah tidak pernah terlintas di pikirannya, apalagi soal konsep pernikahannya nanti. "Saya sependapat dengan Anas Bi, apapun yang Anas rencanakan saya pasti setuju," ucap Jardit tersenyum, lalu menggenggam dan mengelus tangan Anas di atas meja, agar Biponijem percaya akan kata-katanya. Melihat Jardit tersenyum, membuat Anas merasa senang, apalagi Jardit menggenggam tangannya terlebih dahulu. Walau Anas tahu Jardit seperti ini hanya sedang menyelamatkan diri dari pertanyaan bibinya, dan sebagai bagian dari sandiwaranya. "Syukurlah kalau kalian sudah mempunyai rencana seperti itu, apapun rencananya pasti Bibi dukung, jadi enggak sabar lihat kalian menikah," ujur Biponijem begitu senang. Setelah itu mereka melanjutkan makan malam yang tersisa. Biponijem kini tengah sibuk memotong kue yang Jardit berikan tadi, dan meletakkannya di atas meja lalu lanjut sibuk dengan membicarakan pekerjaan Jardit, sedangkan Anas izin untuk mengambil barang di kamarnya. "Apa Anas di sana sering menyusahkan kamu?" Jardit menggeleng tersenyum. "Anas selalu membantu saya dengan baik, saya yang sering menyusahkan Anas." "Itu sudah menjadi tugasnya Jardit, terima kasih sudah mau menerima Anas bekerja di sana. Kalau tidak ada kamu dan ayah kamu dulu, mungkin Anas sekarang masih terjebak dalam masa lalunya." "Sama-sama Biponijem, saya senang bisa membantu," ucap Jardit bersamaan dengan datangnya Anas dari tangga. "Gimana udah ketemu barangnya?" tanya Bi Asir.
Anas mengangguk dan membawa sebuah kotak sedang di tangannya. Kotak berisi barang-barangnya dulu yang masih bisa terpakai. Anas melirik jam yang digantung di dinding. Sudah malam Bi, kalau gitu Anas sama Jardit pamit pulang ya Bi, ujur Anas memeluk Biponijom singkat. Jardit terima kasih sudah mau datang untuk makan malam bersama. Semoga di lain waktu kita bisa makan malam bersama lagi. Salam untuk keluarga kamu ya. Biponijom memeluk Jardit dan dibalas dengan lelaki itu tak luput dari tatapan Anas. Bibi sehat-sehat ya, jangan sampai sakit. Anas janji akan sering kesini. Kamu juga jangan lupa makan yang teratur ya nak, jangan suka begadang. Anas mengangguk, lalu berjalan keluar dengan rangkulan tangan Jardit di pinggangnya. Hati-hati di jalan, ucap Biponijom saat kami sampai pintu halaman dan sampai kami masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil melewatkan makan malam bersama tadi, kini di dalam mobil Anas hanya bisa terdiam meluruskan pandangannya, sedangkan Jardit fokus menyetir dan sudah kembali pada dirinya yang sebelumnya, dingin dan canggung. Mengingat Jardit yang bersikap manis tadi, betapa senangnya Anas jika saja Jardit seperti itu setiap saat padanya, mungkin Anas akan menjadi wanita terbahagia sepanjang hari, memikirkannya saja sudah membuat Anas tersenyum lebar. Jardit makasih ya udah mau datang tadi, ucap Anas memecahkan keheningan di antara mereka. Jardit tak merespon ucapan Anas dan lebih memilih fokus pada kemudinya. Kamu bisa turunin aku di halte bus situ, biar aku lanjut pakai bus, tunjuk Anas dan langsung ditanggapi oleh Jardit yang memberhentikan mobilnya di depan halte. Anas segera turun dengan sedikit kesulitan tak kalah di tangannya membawa kotak dan beberapa tas yang berisi laptop serta dokumen, apalagi dirinya memakai rok span pendek saat ini. Terima kasih untuk hari ini. Maaf merepotkan, ucap Anas lembut saat posisinya sudah nyaman dan menutup pintu mobil Jardit. Lalu mobil itu melaju meninggalkan Anas sendiri di halte bus. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sejujurnya Anas tahu bus terakhir sudah lewat. Anas hanya tidak mau terlalu merepotkan Jardit lagi. Kini Anas hanya bisa terduduk di halte sendiri. Malam semakin mencekam. Keadaan jalan juga sudah sangat sepi. Tak ada orang. Tiba-tiba Anas takut dan berharap ada sesuatu yang datang. Selang berapa menit menunggu, Anas dikejutkan dengan mobil hitam berhenti di hadapannya lalu kini menurunkan kaca mobil. Betapa terkejut Anas mengetahui Jardit yang ada di depannya. Anas berdiri dari tempatnya menatap Jardit memastikan. Cepat masuklah, ucapnya dan Anas masih terdiam di tempat dengan ragu. Mau sampai kapan kamu berdiri di sana? Jangan buang waktu saya Anas. Lanjutnya menghela nafas kasar. Anas yang mendengar suara itu dan sudah memastikan di depannya itu Jardit, langsung melangkah dan masuk membuka pintu mobil itu. Bersambung 7. Malam ini Jardit sungguh sangat lelah. Jardit kira menghadiri undangan makan malam tadi akan menenangkan pikirannya. Namun Jardit salah, ternyata yang ia dapatkan berupa ocehan konyol yang berujung kesepakatan oleh wanita itu dan terjebak dalam pertanyaan yang bahkan Jardit belum memikirkan sampai sejauh itu. Jardit menatap jam di tangan yang sudah menunjukkan pukul 1 malam. Rasanya Jardit terlalu banyak buang waktu hari ini, belum lagi dengan pekerjaan dan meeting yang tadi ia tunda. Entah kenapa pikiran Jardit kini terus memikirkan wanita yang baru saja ia turunkan di halte bus tadi. Tiba-tiba pikiran aneh muncul di kepalanya. Kenapa ia jadi takut terjadi hal buruk pada wanita itu? Jardit berhenti dari laju mobilnya. Dan segera ia memutar balikan mobilnya menuju arah halte bus. Meskipun Jardit tidak menyukai wanita itu, namun tidak seharusnya Jardit meninggalkan wanita itu sendiri di tengah malam seperti ini. Jardit sedikit cemas. Jardit memberhentikan mobil tepat di depan halte dan melihat wanita itu terduduk sendiri dengan ekspresi wajah yang sedikit ketakutan dan terkejut akan kedatangannya. Segera Jardit menurunkan kaca mobil. Cepat masuklah, ucap Jardit dan wanita itu masih terdiam di tempat mentapnya. Mau sampai kapan kamu berdiri di sana? Jangan buang waktu saya Anas. Lanjutnya menghela nafas kasar. Wanita itu akhirnya masuk dan duduk di kursi penumpang sampingnya dengan menunduk. Lalu Jardit kembali fokus mengemudikan mobilnya dalam diam. Satu tangannya fokus memegang kemudi dan sebelahnya lagi bersandar pada pintu mobil, dengan jari yang memegang keningnya. Anas yang sedari tadi menunduk mengalihkan pandangannya, menyelusuri arah jalan yang dilewati olehnya. Ia bingung, arah jalan ini bukan menuju kosannya. Anas mengeratkan genggaman di kedua tangannya. Dengan sedikit ia mencoba bertanya.
Jardit ini bukan arah ke kosan Anas. Tanyanya dengan ekspresi bingung, kita mau kemana? Lanjutnya, Anas takut Jardit membawanya lebih jauh dan menurunkannya nanti. Masih dengan fokus dengan kemudinya. Jardit jawab dengan nada tanpa minat, untuk malam ini menginaplah di apartemen saya dulu. Apa? Anas mendelik terenganga. Jardit, sebaiknya Anas pulang. Anas gak mau merepotkan Jardit lagi, ucapnya terbata-bata dan sedikit bersemu. Dan saya harus repot-repot muter balik lagi, jangan buat saya menyesal karena sudah menjemput kamu Anas. Anas meremas tangannya masih dengan kegugupannya, bukan begitu Jardit. Anas hanya takut kalau ada yang lihat kita nanti dan, sebaiknya Anas turun Anas akan menunggu bus. Apa kamu bodoh ini sudah tengah malam, mana ada bus yang akan berhenti? Potong Jardit kesal. Kenapa wanita ini tak bisa diam dan mengikuti perintahnya saja? Anas menunduk menggigit bibirnya menahan air matanya. Alasan Anas sebenarnya, Anas takut menginap di apartemen lelaki itu. Anas takut Jardit macam padanya nanti, dan ini menjadi pertama kali Anas menginap dengan seorang lelaki. Melihat wanita itu menggigit bibirnya dan menahan air matanya, Jardit menghela nafas panjang, tidak ada yang akan melihat kita di tengah malam seperti ini, dan mana mungkin saya meninggalkan wanita tengah malam sendiri. Kamu tak perlu khawatir, saya juga tidak akan macam-macam sama kamu, jelasnya dengan meyakinkan, jadi diam dan jangan membantah. Saya lelah malam ini, lanjutnya dengan suara menenangkan tanpa emosi. Anas mengangkat wajahnya melepaskan gigitan pada bibirnya dan melirik lelaki itu sekilas. Melihat wajah lelaki itu yang memang tampak lelah, Anas jadi sedikit merasa bersalah. Dan juga apa lelaki tadi menenangkannya. Kenapa setelah mendengar ucapan panjang lelaki itu, kegugupan Anas sedikit mereda? Apa Anas harus mempercayainya? Jardit membelokkan mobil memasuki pelataran apartemen dan langsung menuju basement untuk memarkirkan mobilnya. Wanita di sebelahnya sudah tidak menahan tangisannya dan sudah sedikit tenang, lalu turun dari mobil dan melangkah diikuti wanita itu di belakangnya. Mereka menaiki lift yang kebetulan kosong. Anas yang sedari tadi mengikuti Jardit, berdiri di belakang tubuh tegap lelaki itu dengan canggung, sedangkan Jardit berdiri di depannya dengan kedua tangan terbenam di dalam saku celananya. Seperti biasa hanya ada kehening di antara mereka. Sampai pada lantai pintu apartemen, Jardit memasukkan pin dan membuka pintu lalu masuk. Anas masih terpaku, ia ragu untuk masuk. Suara berat Jardit menyadarkan Anas dari lamunannya, ternyata Jardit sudah mengisyaratkan untuk masuk dengan gerakan kepala. Membuat Anas mau tak mau harus masuk ke dalam apartemen lelaki itu. Jardit menutup pintu lalu berjalan mendahului Anas yang masih berdiri di balik pintu dengan kotak dan tas di genggamannya. Anas bergegas mengikuti lelaki itu yang membawanya menuju ruang tamu. Betapa takjub Anas dengan interior apartemen yang begitu bersih dan rapi. Terlalu fokus melihat-lihat, ternyata Anas sudah kehilangan Jardit yang entah sudah masuk ke ruang mana. Dengan wajah bingung Anas akhirnya mendudukkan diri di sofa. 15 menit kemudian terdengar suara pintu terbuka, mendapat Jardit dengan kimono di tubuhnya, pertanda bahwa lelaki itu habis mandi. Lelaki itu menghampirinya dan membawa sebuah baju putih oblong serta celana pendek. Mandilah, hanya ini baju yang menurut saya bisa kamu pakai. Jardit menjatuhkan baju tersebut di atas meja. Anas pun mengambil baju tersebut dan memeluk di dadanya. Di mana kamar mandinya? Tanya Anas. Kali ini Anas akan menuruti apa kata Jardit agar Jardit tak semakin lelah. Kamu bisa pakai kamar mandi di kamar saya, sudah ada handuk juga di sana. Anas lalu bergegas menuju ruangan itu. Tiba-tiba aroma khas lelaki itu tercium, warna abu hitam menghiasi dinding ruangan ini semakin menggambarkan betapa dinginnya lelaki itu. Selesai mandi Anas menggulung rambutnya dengan handuk. Ternyata baju yang Jardit berikan terlalu besar di tubuhnya. Bahkan celana yang Anas pakai tenggelam, namun setidaknya Anas cukup nyaman dengan ini. Saat Anas akan melangkah keluar kamar Jardit, kaki Anas berhenti saat tak sengaja ia melihat foto yang terpajang di meja samping tempat tidur Jardit. Anas melangkah dan berjongkok mengambil foto itu. Di foto itu Jardit sedang merangkul wanita yang sangat cantik dan tampak begitu bahagia dengan tersenyum lebar tanpa beban. Lalu foto selanjutnya Jardit mencium pipi wanita itu saat sedang bermain ice skating. Jika dilihat betapa romantisnya mereka berdua. Tiba-tiba Anas termenung seperti ada yang menghempitnya. Dada Anas sesak melihat ini. Anas menaruh kembali dengan
hati dan menormalkan sesak di dadanya dengan berpikir positif. Mungkin perempuan cantik itu sepupu Jardit. Ya, Anas yakin itu. Anas bangkit dari duduknya, saat akan membalikan badan dan melangkah keluar. Betapa terkejutnya Anas, saat lelaki itu sudah bersandar pada dinding melipat tangan di dadanya dan memandanginya dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Anas tertangkap basah. Sudah lihatnya, ucapnya, melangkah mendekati Anas dengan pelan dan perlahan. Anas hanya bisa menunduk panik, dan ikut memundurkan langkahnya saat lelaki itu semakin dekat dengan dirinya. Dan sial, Anas jatuh di atas tempat tidur Jardit. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi dengannya? Bersambung.